Oke. Sebenarnya kalau bicara debt to equity ratio kan sebenarnya ada ini merupakan salah satu covenant ya untuk menunjukkan seberapa besar beban hutang suatu perusahaan. Kalau kalau dari sisi perbankan sebetulnya menetapkan ambang maksimal 5 kali dari modal kita. Nah, tentunya hal ini menjadi perhatian kita, di mana saat ini dengan adanya 8 stream penyehatan ya berupa dukungan fiskal itu kan sebetulnya PMN turun, kemudian kita salurkan ke BUCT, ke ruas-ruas tol yang mendapatkan itu, dan dana PMN yang masuk ke ruas tol itu sebetulnya kembali ke waskita untuk menyelesaikan piutang waskita sebagai kontraktor kepada ruas tol yang bersangkutan. Nah, pada saat kita menerima aliran dana dari PMN ini di waskita, sekaligus kita dalam rangka pelaksanaan Master Restructuring Agreement itu akan menurunkan beban utang kita di perbankan, baik yang bersifat modal kerja dari perbankan maupun yang mendapatkan penjaminan pemerintah. Nah, tentunya semakin cepat penyerapan modal, penyertaan modal dari pemerintah, maka akan semakin cepat penurunan outstanding pinjaman kita, dan tentunya diiringi dengan efisiensi dari beban bunga. Nah, pada saat kondisi sudah berjalan normal, ini sekarang sudah menunjukkan level debt to equity ratio waskita pun sudah semakin membaik, dan diharapkan di akhir tahun 2022 kami berada di kisaran 3 kali untuk DER-nya, dan ini akan memperbaiki leverage waskita yang saat ini dan memperkokoh fundamental keuangannya, Mas Yasin. Nah, ini good news nih Pak nih buat para sobat ajaib maupun investor di rumah gitu ya, bahwa akan ditekan ke 3 kali gitu ya. Ya, kemudian tadi Pak Bapak menyebutkan bahwa ada peningkatan pendapatan ya selama year to date tadi ya, hingga 7 bulan itu di awal itu sekitar 30% gitu ya. Apakah ini bisa continue Pak ke depannya seiring dengan adanya divestasi jalan tol dan lain-lain gitu ya, terkait dengan pendapatan ini? Insya Allah ini menjadi satu komitmen bersama dari manajemen waskita saat ini ya, di mana di 6 bulan pertama dari sisi pendapatan usaha juga sudah menunjukkan perbaikan. Dan pendapatan usaha kan perlu diketahui sumbernya dari nilai kontrak baru maupun sisa nilai kontrak yang tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi nilai kontrak baru, waskita saat ini sangat concern dan hanya memasuki pada proyek-proyek yang bersifat project financing dengan owner yang lebih terukur risikonya, dalam hal ini misalnya APBN, kemudian dari BUMN yang secara financial close-nya itu sudah lebih jelas gitu. Nah, sifat proyeknya sendiri yang kita fokuskan di tahun ini sampai tahun berikutnya adalah proyek-proyek yang bisa membiayai sendiri dari proyeknya. Kami memiliki jatah uang muka, dari uang muka kami bisa bekerja menjadikan progres itu jadi termin menjadi pengakuan pendapatan usaha secara neraca perusahaan. Sehingga harapannya didukung dengan penyelesaian ruas tol kita melalui dukungan fiskal pemerintah, kemudian bisa beroperasi sesuai harapan, kemudian dukungan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan mengenai tarif tol dan sebagainya, menghasilkan lalu lintas harian tol yang semakin baik dan menghasilkan recurring income, dan dilirik oleh para calon investor untuk dilakukan divestasi melalui partnership strategik. Intinya gitu Pak Yasin. Oke, terkait dengan kontrak-kontrak Pak, apakah semuanya ini proyeknya berbasis turnkey atau misalnya berdasarkan based on project selesai dibayar gitu Pak? Kita di tahun ini tidak masuk ke proyek-proyek yang turnkey, mengingat kondisi keuangan waskita masih dalam proses perbaikan secara fundamental, sehingga perolehan nilai kontrak baru waskita lebih difokuskan kepada dan di tahun ini 100% merupakan proyek-proyek yang non turnkey. Kita memiliki uang muka, kemudian progress payment gitu Mas Yasin. Dan ini memberikan keyakinan, kepastian terhadap
cash flow perusahaan terhadap masing-masing proyek yang kita peroleh di tahun ini. Nah, ini informasi yang sangat penting nih Pak ya, yang bisa kita dapat dari Pak Wiwi selaku Direktur Keuangan Waskita ya, bahwa proyek-proyek Waskita ya teman-teman ya, itu basisnya 100% sekarang based on project gitu ya. Jadi ada uang mukanya, kemudian selesai project juga langsung mendapatkan cash ya. Semoga ini ke depannya cash flow-nya nih, terutama dari cash flow from operation-nya positif terus gitu Pak. Walaupun ya biasanya kan perusahaan-perusahaan konstruksi ini kalau di bursa itu kuartal keempat tuh cash flow from operation-nya tuh baru positif Pak, sedangkan di 3 kuartal sebelumnya itu selalu negatif, karena memang basisnya seperti itu ya pembayaran. Pak, sekarang ini kan ini Pak, terkait dengan suku bunga kan The Fed kan sudah jor-joran nih kenaikannya, meskipun ya kenaikannya itu hanya tahun ini Pak, The Fed itu tahun depan tuh dia akan lebih dovish lah. Menurut mereka seperti itu. Nah, apakah ini akan ada pengaruhnya Pak ke industri konstruksi, kemudian ke waskita ya untuk kedepannya? Karena kebijakan tight money policy ini membuat bunga kredit ini kan menjadi lebih tinggi gitu Pak Wiwi. Oke Mas Yasin, menarik nih pertanyaannya. Secara makro memang tentunya sangat berdampak kepada industri konstruksi Pak, karena para supplier, kemudian kenaikan suku bunga kan akan berdampak pada kenaikan harga-harga komoditi ya. Namun bagi waskita ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kami saat ini sedang dalam pelaksanaan perjanjian Master Restructuring Agreement yang berlaku sampai tahun 2026 dan ada penurunan suku bunga yang berlaku juga sampai tahun 2026. Jadi dengan adanya perubahan secara makro, tetapi secara MRA kami sudah fix rate sampai dengan tahun 2026 di angka 5,5% per annum. Intinya itu Mas. Jadi ini insya Allah tidak berdampak pada waskita sampai dengan MRA-nya berjalan. Oke, ini karena ada fix rate tadi ya. Nah, kemudian bunganya juga cukup rendah Pak, 5,5% itu ya. Ya, terima kasih Pak informasinya gitu ya. Ya, kemudian terkait dengan ini Pak, perolehan kontrak Pak sampai dengan tahun ini gitu, apakah ada peningkatan dan kemudian kedepannya seperti apa Pak kontrak-kontrak yang akan didapat? Oke, sampai bulan Agustus waskita boleh menyampaikan sudah tercapai di 40. Bentar Mas Yosid, aku tak ini HP saya mesti dicas sebentar, izin, sorry. Oke, nggak apa-apa. Sorry teman-teman. Oke, Mas Yasid, jadi sampai dengan Agustus kita sudah mencapai 42% terhadap perolehan nilai kontrak yang baru dari target perseroan sebesar 25 sampai. Iya Pak, suaranya ini kurang kedengeran lagi Pak Wiwi. Ya, suaranya Pak. Suaranya. Kurang terdengar Pak Wiwi. Dengar Mas Yazid? Sudah jelas Pak. Silakan dilanjutkan. Sorry. Ini karena pakai HP ada yang masuk, saya nggak ke. Oke. Sampai Agustus sudah tercapai 42% dari rencana target sebesar 25,30 triliun. Ini diantaranya kondisi yang menjadi tantangan kita adalah beberapa rencana tender yang tertunda, kemudian juga winning rate kita juga harus terus kita tingkatkan, dan juga ada beberapa yang rencana tender atau kontrak itu mundur dikarenakan beberapa hal yang tentunya menjadi tangan kita. Namun kami optimis Mas Yazid dan teman-teman investor bahwa kami insya Allah bisa mencapai target di sampai akhir tahun di sisa 3 bulan ke depan, khususnya untuk sektor konstruksi, karena di IKN itu sudah mulai pengumuman pemenang tender dan itu pada kuartal 3 hingga menjelang akhir tahun. Nah di IKN sendiri kita sudah
kurang lebih memenangkan kurang lebih 3 proyek dengan total nilai hampir 3,4 lah, 3,4 kurang lebih. 3,4 triliun ya, 3,4 triliun ya. Dan ini menjadi nilai kontrak baru kami, dan tentunya ada pendapatan usaha sampai akhir tahun, dan karena ini multi years menjadi sisa nilai kontrak di tahun berikutnya, Mas. Dan semua kontraknya ini bukan turnkey atau non turnkey, sehingga punya uang muka, punya progress payment. Mungkin itu Mas Yazid apa yang bisa saya sampaikan. Iya, oke. Terkait dengan IKN nih, berarti kontrak-kontrak yang akan dijalankan itu aman ya Pak ya, karena basisnya adalah project base gitu ya. Nah, sejauh mana Pak IKN ini akan memberikan dampak terhadap kinerja waskita Pak? Oke. Karena IKN ini kan proyek yang strategis nasional ya, di mana dari sisa menjelang tahun ini aja kita sudah memiliki kontrak seberat 2,4 triliun nih, dan ini sudah mulai dilakukan pelaksanaan proyek, dan ini sebetulnya proyek-proyek yang bisa dikatakan resikonya rendah secara bisnis. Nah, karena behirnya atau ownernya adalah pemerintah, sumber pendanaannya adalah APBN gitu kan. Selain itu memberikan dampak positif berupa perbaikan kinerja perseroan. Dalam hal ini adalah adanya potensi penambahan dari sisi pendapatan usaha, sehingga tentunya akan memperbaiki kondisi likuiditas perusahaan dari termin-termin yang masuk gitu Pak. Dan itu secara modal kerja sebetulnya dari proyek itu sendiri. Oke, jadi ini sifatnya multi years ya Pak ya, dan ada potensi berkontribusi menyumbang pendapatan waskita di masa-masa yang akan datang gitu ya. Nah, ya, oke Pak. Betul. Pak, bagaimana rencana aksi korporasi Pak dari Waskita Karya ini mengenai PMN dan juga right issue juga nih Pak? Oke, sorry ini baterainya. Aduh, habis. Ya. Oke, kalau PMN sebetulnya dari pemerintah sudah memberikan persetujuan bahwa tahun ini waskita mendapatkan support fiskal berupa penyertaan modal sebesar 3 triliun. Nah, 3 triliun ini untuk menyelesaikan proyek jalan tol di 2 ruas, Mas Yazid dan teman-teman investor, yaitu di Palembang sama di Bocimi. Bocimi itu Bogor, Ciawi, Sukabumi. Betul. Nah, ini ada 3 triliun. Nah, mekanisme PMN ini kan melalui right issue. Nah, untuk menjaga kepemilikan komposisi kepemilikan pemerintah di level 75%, maka kita imbangi dengan right issue kepada porsi publik, dan ini juga sudah kita laksanakan RUPS luar biasa di minggu kemarin, sudah mendapat persetujuan dari shareholder, dan harapannya good fund bisa kita terima sebelum akhir tahun 2022, dan terus akan berdampak menjadi perbaikan penguatan kinerja keuangan di waskita. Mungkin itu Mas Yazid. Ya, kira-kira right issue ini waktunya kapan Pak? Kami rencanakan di kurang lebih, kalau dari sisi timeline ya, dari sisi itu November atau Desember kita laksanakan untuk right issue. Harapannya sih tidak sampai bulan Desember kan, karena biasanya investor di bulan Desember sudah fokus pada liburan kan Mas Yazid. Iya Pak. Ya kalau dari investor sih harapannya harganya ya dimurahin ya Pak ya, supaya ada kesempatan membeli saham waskita di harga yang murah gitu Pak, di bawah 500 ya Pak. Tapi ini pasti belum dipublish ya Pak ya, terkait dengan price-nya untuk right issue ini gitu ya Pak ya. Oke Pak. Ya, kalau harga memang menjadi concern kami ya, dan tentunya ini kita masih melihat appetite pasar gitu ya. Kami libatkan lembaga profesi dan lembaga penunjang, dan tentunya ini dirumuskan melalui, karena ini BUMN kan melalui mekanisme tim privatisasi dan persetujuan dari kementerian.
Insya Allah harga di tingkat yang cukup kompetitif sehingga appetite para calon investor untuk mensupport Waskita, memiliki saham Waskita lebih baik lagi. Demikian Mas Yasin. Iya, oke, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, ini memang ciri khas BUMN ya teman-teman ya. BUMN itu terkenal good corporate governance-nya itu lumayan baik gitu ya, karena banyak yang mengawasi dari kementerian, ada timnya segala macam gitu ya. Jadi dari segala macam lah, banyak yang pengawasnya seperti itu ya. Ya, Pak, dulu kan kita mendengar tentang sovereign wealth fund ya atau SWF nih. Nah, sekarang ini kabarnya seperti apa, Pak? Dan apakah ini termasuk membantu penyehatan atau restrukturisasi keuangan waskita tadi, Pak? Oke, INA ya, INA. Oke, thank you Mas Yasid dan teman-teman investor. Seperti kita ketahui bersama mungkin ya di media atau di web pemberitaan bahwa INA atau SWF ini kan sebetulnya telah menjalin kerjasama dengan kita melalui anak usaha kita yaitu Waskita Toll Road pada aksi korporasi Waskita melalui mekanisme strategic partnership, yaitu divestasi jalan tol, terutama untuk ruas tol di Kanci Pejagan atau kita sebut SMR, dan juga ruas tol Pejagan Pemalang atau PPTR. Nah, ini terakhir kita lakukan di bulan Juli lalu. Nah, total proceeds bisa kita sampaikan kurang lebih 5,8 triliun untuk 2 ruas tol itu. Tapi di luar itu sebetulnya kita juga mendapatkan keuntungan bahwa tersebut Waskita berhasil membukukan gain yang sesuai dengan porsi kepemilikan kita saat ini dan berdampak pada kinerja keuangan kami. Nah, keikutsertaan INA itu sendiri di dalam investasi di segmen infrastruktur tentunya menjadi angin segar ya bagi sektor konstruksi, di mana diharapkan INA kedepannya juga menargetkan untuk kembali berinvestasi di aset real di berbagai segmen, termasuk juga masih ada di infrastruktur.